Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Sukma dari Malarumali. Saya Mitra Septiana. Kami dari kelas 12 IPA TKJ 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang peranan wali songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Para ulama yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia adalah wali songo atau wali sembilan yang disebarkan dengan jalan damai. Wali adalah sebutan bagi orang-orang yang berpengetahuan dalam penghayatan agama Islam, sudah mencapai tingkat yang sangat dalam dan mampu berjuang untuk kepentingan agama tersebut. Adapun daftar nama wali songo yang pernah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim juga dikenal dengan sebutan Maghribi atau Syekh Maghribi, yang merupakan tokoh keturunan Arab, putra Zainal bin Hasan Ali. Ia sangat berjasa dalam berdakwah di Pulau Jawa, yang datang di Jawa Timur pada tahun 1379 Masehi dan wafat pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau pada bulan April 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Ia berdakwah dengan cara bergaul bersama anak negeri, berbudi bahasa lembut, ramah tamah dan berakhlak tinggi. Ia juga mendirikan pesantren yang merupakan tempat pendidikan agama Islam guna menggembleng para siswa sebagai kader mubalik Pak Islam pada masa mendatang. Yang kedua, Raden Ahmad atau dikenal dengan Sunan Ampel. Nama kecil Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia berasal dari Campa atau kemungkinan wilayah Jumpa, Aceh. Ia juga ikut mendirikan Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Sunan Ampel juga berperan sebagai perencana berdirinya kerajaan Islam di Demak, di Jawa yang beribu kota di Bintar. Sunan Ampel mulai mengembangkan agama Islam di Jawa Timur dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Pesantren ini digunakan untuk mendidik para pemuda Islam sebagai kader yang nantinya disebarkan ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Yang ketiga, Syarifuddin atau Sunan Derajat. Syarifuddin atau Masih Maunud yang dikenal dengan Sunan Derajat yang merupakan putra Sunan Ampel. Ia menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur dan ia yang berjiwa sosial serta dermawan. Islam dengan memberikan pertolongan kepada yang sengsara seperti membantu anak yatim piatu, orang sakit, dan fakir miskin. Sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa Sunan Derajat adalah pencipta gending pangkur. Yang keempat, Maulana Mahdum Ibrahim atau biasa disebut Sunan Bonang. Raden Maulana Mahdum Ibrahim yang dikenal dengan nama Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Semasa hidupnya, giat sekali menyebarkan agama Islam di daerah Tuban dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan penyebaran agama Islam. Yang kelima, Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri disebut juga Raden Paku, Prabu Satmaka atau Sultan Fakih. Beliau putra Maulana Ishak yang pernah ditugaskan oleh Raden Rahmat untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Belambangan. Pada waktu itu masih memeluk agama Hindu. Di Giri, ia kemudian mendirikan sebuah masjid dan pesantren yang menampung banyak murid dari berbagai wilayah. Sunan Giri pernah mengirimkan utusan keluar Jawa seperti Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, serta ke Ternate dan Haruku atau Kepulauan Maluku untuk menyebarkan agama Islam. Ia banyak menciptakan permainan anak-anak yang bernuansa Islam, seperti ilir-ilir, jamuran, dan cuplak-cuplak suweng. Yang keenam, Raden Mas Syahid atau dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang punya nama kecil Raden Mas Syahid adalah putra Tumenggung Syahur Wilantika, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga selain seorang wali, juga dikenal dengan mubalik, pejuang, pujangga, dan filosofi yang berjiwa besar. Ia termasuk mubalik keliling sehingga daerah penyebarannya tidak terbatas. Ia menyebarkan Islam adalah dengan melalui cerita-cerita wayang yang sudah banyak dimasuki ajaran-ajaran Islam. Yang ketujuh, Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus yang mempunyai nama kecil Ja'far Shodiq adalah putra Raden Mas Usman Haji atau Sunan Ngundung di Jipang Panolan, sebelah utara Blora. Daerah penyebaran Islamnya meliputi daerah pesisir sebelah utara Jawa Tengah. Dalam mengajarkan agama Islam, Sunan Kudus berusaha mengikis habis pengaruh Hindu. Tempat beliau mengajar agama diberi nama Kudus yang berasal dari bahasa Arab Quds yang berarti suci. Yang kedelapan, Raden Prawarta atau dikenal dengan Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Muria adalah Raden Prawata. Daerah penyebaran dakwah Islamnya berada di sekitar lereng Gunung Muria. Cara dakwah yang dilakukan adalah memberi kursus kepada rakyat jelata. Sunan Muria wafat dan dimakamkan di puncak Gunung Muria.
Yang terakhir atau yang ke-9, Fathaillah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama yang sangat banyak, antara lain Fatillah, Muhammad Nuruddin, Faletehan, Syah Nurullah, Syarih Hidayatullah, Makhdum Jati, dan Makhdum Rahmatullah. Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh dan masih keturunan raja. Setelah menamatkan pelajarannya di Mekah, Fathaillah datang ke Demak karena Pasai sudah menduduki Portugis. Kedatangan Fathaillah di Jawa diterima baik oleh kerajaan Islam Demak yang pada masa itu diperintah oleh Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1526. Fathaillah diangkat sebagai panglima yang ditugaskan ke Jawa Barat. Di Jawa Barat dapat menduduki tempat-tempat penting seperti Pantai Sunda Kelapa. Beliau mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan pada tahun 1527. Itulah penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.